Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan terkait normalisasi. Adapun yang beranggotakan saya, Revalina Berliani, NIM 2022-12037, dan rekan saya, Mutiara Dea Jelita, NIM 2022-12043. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendeposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi atau tabel untuk menghilangkan anomali dalam database rasional. Istilah penting dalam teknik normalisasi ada 6. Yang pertama, valid atau atribut kunci, yaitu setiap file selalu mendapat kunci dari file berupa satu file atau satu file yang dapat mewakili rekod. Yang kedua, candidate key, yaitu kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang berfungsi sebagai calon primary key. Yang ketiga, composite key, yaitu kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat, primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima, alternate key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang keenam, foreign key, yaitu kunci di tabel lain yang berhubungan dengan primary key pada sebuah tabel. Slide berikutnya, manfaat normalisasi. Yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karena adanya lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel keyword. Yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Slide berikutnya ada ketergantungan normalisasi. Ketergantungan atau dependensi adalah konsep dasar dalam normalisasi yang menggambarkan hubungan antara atribut dalam sebuah relasi dalam basis data. Ketergantungan ini dikenal sebagai functional dependency, yaitu kondisi di mana nilai suatu atribut menentukan nilai atribut lain. Contohnya, NIM menentukan nama mahasiswa karena setiap NIM memiliki nama mahasiswa yang sama. Ketergantungan ini menjadi acuan untuk memilih posisi data agar lebih efisien. Ketergantungan ini dibagi menjadi 3 jenis utama. Jenis yang pertama ada full dependency atau ketergantungan penuh. Bisa dilihat dari tabel. Ini menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B memiliki ketergantungan rasional secara penuh kepada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subjek A. Yang kedua, ada partial dependency atau ketergantungan sebagian. Bisa dilihat dari tabel. Itu tergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak hanya 2 atribut. Artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak merubah arti dari relasi dan masih tetap berrelasi ketergantungan. Yang ketiga, ada transit dependensi atau ketergantungan transitif. Bisa dilihat dari tabel. Biasanya pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A tergantung terhadap B, B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagian transit dependensi terhadap A dan melalui B. Slide berikutnya ada tahapan normalisasi. Yang pertama yaitu ada tidak normal atau unnormalized, yaitu menghilangkan kelompok data yang berulang. Yang kedua, nomor 1 atau 1NF, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Yang ketiga, ada normal 2 atau 2NF, yaitu menghilangkan ketergantungan transit.
Yang keempat, ada normal 3 atau 3NF, yaitu menghilangkan anomali dari ketergantungan fungsional. Yang kelima, normal bracket code atau BCNF, yaitu menghilangkan ketergantungan multi-value. Yang keenam, ada normal 4 atau 4NF, yaitu menghilangkan sisa anomali. Yang nomor 7, ada normal 5NF. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada state normalis atau tahap pertama dalam proses normalisasi adalah tidak normal atau normalis. Nah, di sini itu semua data yang dibutuhkan dalam database masih disimpan dalam satu tabel tanpa memisahkan antar jenis data. Seperti contoh pada tabel yang kita bisa lihat di slide, ada data mahasiswa, dosen, dan nilai-nilai mata kuliah yang dicampur dalam satu tabel. Nah, hal ini menimbulkan keanehan pada kolom nilai mata kuliah, karena setiap nama mata kuliah dijadikan kolom terpisah. Ini beresiko menimbulkan duplikasi data dan menyulitkan pengelolaan atau pengolahan ke depannya. Nah, solusinya itu kita bisa membuat satu kolom baru untuk kode matkul yang mempresentasikan mata kuliah tertentu. Nah, lalu nama mata kuliah tersebut disimpan pada kolom nama underscore matkul, sehingga data tidak lagi dipisah per kolom, tetapi menjadi baris-baris baru sesuai mata kuliah yang diambil. Hasilnya pun akan terlihat di tabel setelahnya ini, yaitu tabel normalis yang lebih terstruktur. Nah, tahapan selanjutnya ada normal 1. Setelah data berada dalam bentuk normalis, langkah selanjutnya itu kita ke normal 1 atau 1NF. Nah, pada tahap ini seluruh data diperlukan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jenisnya. Syarat sebuah tabel dikatakan sudah memenuhi 1NF itu adalah ketika setiap record di dalam tabel hanya memiliki satu value untuk setiap atribut. Artinya, tidak boleh ada data dalam bentuk set, list, ataupun multiple value di dalam satu kolom. Nah, tapi di tabel sebelumnya, itu nilai-nilai mata kuliah masih dipisahkan dalam beberapa kolom. Sekarang, di tabel yang ada slide, kita bisa lihat bahwa setiap nilai mata kuliah itu dipisah menjadi baris tersendiri berdasarkan kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dengan begitu, tabel sudah memenuhi bentuk 1NF karena setiap atribut dalam baris hanya berisi satu nilai tunggal. Next, ada 2NF, tahapan berikutnya. Di sini ada tabel, teman-teman bisa lihat. Nah, di tabel ini tuh dikatakan bahwa untuk memenuhi 2NF jika sudah dalam 1NF, dalam setiap kolom itu bergantung sepenuhnya atau full dependency pada seluruh primary key, bukan hanya sebagian partial dependency. Selanjutnya, kalau udah terpenuhi semua ini, itu maka akan dapat fungsional dependency di dalam tabel. Maka untuk mengubah tabel 1NF menjadi 2NF harus dipindahkan kolom yang bergantung hanya kepada salah satu dari key atau partial dependency ke dalam tabel baru, sehingga saat ini itu tabelnya menjadi terpisah. Nah, selanjutnya pada slide normal 3 atau 3NF di tahap ini, data itu dibagi menjadi lebih detail untuk mencegah redundansi dan memastikan tidak ada ketergantungan transitif. Nah, suatu data atau tabel dikatakan memenuhi 3NF jika 1 sudah dalam bentuk 2NF. Setiap kolom non-key memiliki fungsional dependency langsung ke primary key, bukan ke kolom lain. Di tabel sebelumnya, kita itu masih nemuin kolom seperti nama underscore dosen dan status underscore dosen yang bergantung pada ID underscore dosen. Sementara ID underscore dosen bukanlah primary key di tabel mahasiswa.
Ini disebut transitive dependency. Solusinya, kolom tersebut dipindahkan ke tabel baru yaitu tabel dosen. Begitu pula dengan data-data lain dipisah menjadi 1. Di tabel mahasiswa berisi name, nama mahasiswa, dan alamat. Di tabel dosen berisi ID dosen, nama dosen, dan status. Di tabel mata kuliah berisi kode dan nama mata kuliah. Nah, di tabel nilai berisi relasi name, kode mata kuliah, dan nilai. Dengan bentuk seperti ini, database menjadi lebih efisien, fleksibel, dan bebas dari redundansi data. Berikut akhir presentasi dari kelompok 11. Atas perhatiannya, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.